Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memulai bismillah, kita awali pre-session bedah buku kita. Saya namakan pre-session itu karena ya sebelum sesi dimulai itu saya namai pre-session. Bedah buku kita kali ini itu ada 3 buah buku yang saya coba dalam arti kata berdiskusi, tukar pikiran, membungkus gagasan, menemukan ide-ide baru, dan melahirkan karya-karya baru yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat. Ada 3 buku, yaitu buku saya sendiri, buku Hacking Black or White. Itu adalah buku pertama saya, yang mana sudah 14 tahun terpending atau belum sempat untuk diterbitkan, dan qadarullah atas izin Allah ada kesempatan untuk menerbitkannya di Insan Cendekia Penerbitan. Lalu ada buku Melawat ke Barat, sebuah karya monumental dari Bapak Adi Negoro rahimahullah, yang sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional mengikuti saudaranya yaitu Bapak Muhammad Yamin, yang juga adalah tokoh bangsa, bapak bangsa. Dan begitu juga Bapak Adi Negoro adalah tokoh pers yang karya-karyanya sangat mengagumkan. Dan ketiga itu adalah cermin dari karyanya Bapak Budiarman Bahar yang baru saja retired atau pensiun dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama, tak awali pertama itu dari buku saya sendiri, Hacking Black or White. Nah, di sini beberapa kupasan yang saya coba bawa di buku ini, dan sampulnya pun bisa dilihat. Selamat memahami, berjuanglah untuk selalu jadi putih. Nah, ini adalah sebuah dilema sebenarnya, dilema yang bisa dikatakan masyarakat pada umumnya ketika menerima perkataan hacking dalam aktivitasnya atau hacker, orangnya itu langsung persepsinya itu adalah negatif. Pasti terbayang tukang rusak, tukang bobol, tukang maling, tukang apalagi yang selalu berkonotasi negatif. Nah, padahal secara etimologinya atau secara paradigma ataupun wawasan berpikirnya dan arti harfiah dari hacking itu sendiri adalah menemukan cara yang di luar biasanya, atau bahasa kerennya anti stereotip. Nah, di sini begitu juga dengan ilmu lainnya. Hacking salah satu ilmu dari computer security, satu cabang ilmu dari komputer, itu juga memberikan kembali pilihan kepada yang menekuni ilmunya, hitam atau putih, baik atau buruk, itu ada di tangan pemegang ilmu hacking tadi. Nah, tentu dituntut nurani,
dituntut spiritual quotient yang baik di atas intellectual quotient dan emotional quotient. Jadi, nurani sangat berperan dalam segala ilmu, baik buruk, jujur ataupun tidaknya, dan manfaat ataupun mudaratnya itu kembali lagi kepada si pemegang pisau. Saya tulis wanna be a hacker. Bila ingin menjadi hacker, semuanya sudah dirangkum di buku dan bahkan sekitaran ratusan atau ribuan artikel yang pernah saya baca selama menekuni bidang computer security, dan saya masih mengakui belum ada apa-apanya dibandingkan yang lain, dibandingkan master-master yang lain, dibandingkan teman-teman yang lain yang begitu menekuni. Bahkan saya sempat 10 tahun beralih dari dunia IT walaupun masih mengimplementasikan IT, saya punya di dunia perbankan, namun tentu tidak sepenuhnya berkonsentrasi dan update atau menambah varian-varian ilmu yang harusnya saya tekuni, saya dalami di bidang IT atau teknologi informasi itu sendiri. Dan sebagai seorang hacker itu juga harus rajin, harus ulet, dan berpikir di luar umum, berpikir di luar orang biasanya. Jika orang biasanya menemukan step 1, 2, maka hacker tadi harus punya step 100, bahkan 200 untuk menemukan cara yang berbeda dari sebuah masalah. Jadi ada beberapa pepatah yang mungkin kita temukan, itu salah satunya adalah jangan memakai cara yang sama terhadap masalah yang sama, diutarakan oleh Albert Einstein. Lalu jangan berlama-lama pada suatu masalah, bahkan apabila masalah itu kecil tidaknya diabaikan saja. Itu pernah saya baca juga, karena masih banyak masalah-masalah menarik lainnya. Dalam artian di sini adalah masalah di dunia komputer. Jadi ketika di dunia komputer itu sendiri, masalah malah menemukan inspirasi. Sebuah masalah berarti adalah sebuah jalan menuju karya. Sebuah masalah berarti sebuah jalan menemukan peradaban sistem yang baru. Betul. Nah, beberapa cerita atau literasi yang saya munculkan di buku Hacking Black or White itu adalah beberapa tes yang pernah disusun oleh Felix Lee dan teman-teman, itu di tahun 1989, dan Susan Cook itu mengkonversinya ke HTML web, dan berikut juga penilaian-penilaian mungkin apakah nantinya di situ menentukan variabel-variabelnya, atau di situ menentukan poin-poin atau nilai-nilai yang harus dicapai, apakah itu untuk menjadi seorang expert atau seorang pakar di dunia komputer, ataupun seorang hacker. Dan beberapa tingkatan hacker juga saya lampirkan di buku Hacking Black or White. Salah satu, kalau kita menggelitik ya, salah satu pertanyaannya itu ada sekitar 20 yang menurut mereka adalah pertanyaan ringan. Itu siapa namamu, nickname di dunia maya, apakah kamu pernah menggunakan komputer selama lebih dari 4 jam. Wow, ternyata harus lebih dari 4 jam. Bahkan kalau kita setarakan dengan teman musik, mungkin berapa jam sehari Anda berlatih gitar, berlatih piano, berlatih keyboard. Dan ternyata seluruh media-media ilmu itu adalah latihan gitu. Juga dari kalau kita kaji dari ilmu agama, ilmu yang lainnya, itu adalah seluruhnya adalah latihan dan latihan. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, bahasa pemrograman yang kamu tekuni itu apa? Karena di komputer kita harus
diharuskan mengenal bahasa pemrograman. Tidak ada itu ceritanya seorang bisa menjadi master atau expert di dunia komputer tanpa dia mengenal dan memahami bahasa pemrograman yang akan digunakannya, karena susunan algoritma itu tersedia di bahasa pemrograman dan bahasa pemrograman berjalan di sebuah sistem operasi, entah apakah itu nanti Windows, Linux atau sistem operasi lainnya yang rekan-rekan akan gunakan. Lalu apakah Anda pernah menulis simulator penerbangan atau mimpi tentang perjalanan wisata? Nah, ini sebenarnya juga cukup menarik karena dulu karena saking konotasi negatifnya seorang hacker itu, jadi seorang hacker itu harus hafal bandara-bandara apa saja yang bisa dikunjungi dan sebagai tempat escape atau tempat kabur kalau bahasa kerennya. Jadi beberapa simulasi perjalanan itu berapa jam rute ke sana, rute ke sini, rute untuk menyeberang ke sana, itu juga harus dikuasai. Nah, pertanyaan ini mungkin muncul untuk mendukung perjalanan itu. Itu berapa artikel komputer dalam sebulan yang dibaca, tentu artikel-artikel yang menambah pengetahuan yang mempelajari komputer tadi, kayak itu software, hardware atau yang lainnya, atau brandware yang lainnya. Dan pernahkah Anda menciptakan joke atau lelucon di komputer? Itu joke yang dikatakan joke di komputer itu, contoh ya, sampel mungkin ketika Anda bisa membayangkan bendera Windows, lambang Windows itu kan seperti bendera berkibar. Nah, mungkin kalau kita menciptakan joke atau poster untuk handphone, untuk wallpaper, apabila baju berlambang Windows itu digosok, maka mungkin bendera Windows itu ikut lurus karena itu tergosok. Kira-kira seperti itu. Nah, itu pun merujuk kepada siapa nantinya yang akan mengerti dengan joke tersebut, gitu kan. Bahkan bisa jadi yang membuat joke pun tidak mengerti dengan lelucon yang dibuatnya. Dan selanjutnya, seperti tahukah kamu berapa hari umurmu? Tidak mungkin langsung dikali 365 per tahun. Apakah umur 35 tahun langsung dikali 365? Tentu tidak. Bahkan ada software nantinya yang coba kita search juga, itu yang menyediakan berapa hari atau berapa jam dan berapa menit umur kita pada saat kita menggunakan software tersebut. Nah, lalu ada tindakan merekayasa balik, mendekompilasi program sudah jadi, lalu mengonversi hex menjadi oktal di kepala tanpa memakai rumus. Hex di sini hexadesimal. Lalu membuat program yang tidak bisa terbunuh task manager, ya mirip-mirip mungkin seperti virus atau sejenisnya, atau malah antivirusnya, karena semuanya saling berkesinambungan dan semuanya itu ada manfaatnya dan tergantung seperti apa nanti digunakan program tersebut. Lalu nah, ini yang lucunya, tali sepatu Anda tidak terikat atau bagaimana gitu. Mungkin bisa jadi tentu ke orang yang suka ribet atau yang suka simpel gitu kan, atau orang yang memang rajin, atau orang yang memang memperhatikan model, bisa jadi. Apakah Anda login sebelum sarapan? Intinya mungkin bangun tidur itu malah ingat komputer duluan daripada ingat makan gitu kan. Lalu pernahkah Anda menemukan bug atau menemukan sebuah error system di sebuah sistem operasi, yaitu Windows, Linux dan lain sebagainya? Lalu pernahkah Anda ingin membuat bahasa pemrograman tersendiri di luar bahasa pemrograman C, Java, Delphi, Assembly, PHP, Python dan lain sebagainya? Apakah Anda ingin membuat atau menemukan program Anda sendiri, katakanlah mungkin bahasa pemrograman A, bahasa pemrograman B dan lain sebagainya?
Motivasi-motivasi itu perlu, dan motivasi-motivasi itu akan melahirkan sebuah karya yang monumental insya Allah untuk peradaban atau dunia teknologi informasi. Lalu mengkompilasi program dan memperbaiki. Nah, ini membenci kunci caps lock karena terkadang jari itu ketika mengetik di keyboard itu terhenti hanya untuk huruf besar kecil saja gitu kan. Nah, lalu sedangkan untuk media bahasa atau tata bahasa kita membutuhkan huruf besar kecil di dalam penulisan. Lalu berapa kali kamu melihat fajar terbit dalam seminggu? Mungkin bagi kita yang muslim itu berarti konsistensi kita melaksanakan sholat subuh. Nah, bagi para hacker atau mungkin yang sudah terbalik waktunya, bisa jadi dia tidak pernah menikmati katakanlah menikmati dunia paginya gitu kan, bahasanya itu dunia terbalik gitu kan. Lalu apakah plat nomor Anda berhubungan dengan komputer? Jangankan plat nomor, mungkin plat rumah pun kalau bisa ada hubungannya dengan komputer gitu kan, ada hubungannya, bahkan kunci motor pun bisa jadi memori komputer gitu kan. Pernah saya alami pada masa kuliah dulu, bisa jadi nomornya itu dimirip-miripkan, apakah itu tulisan CPU itu dikonversikan menjadi angka dan itu menjadi plat nomor motor atau mobil. Lalu kapan Anda menulis program yang berjalan dengan benar pada kali pertama? Nah, itu harus Anda ingat. Apakah Anda belajar di kuliah atau belajar di tingkat SMA, Anda belajar C atau belajar Java, atau sedang menuliskan Java di program Android pertama Anda, kalau di jajaran milenial sekarang, atau di web Anda menggunakan JavaScript, kapan jalan pertama itu? Itu adalah sebuah kebanggaan, dan frekuensi itu bila Anda ingat, itu bisa menjadi stimulus atau bisa menjadi penguatan-penguatan ketika membuat karya selanjutnya. Dan terakhir, pernahkah tulisan Anda dimuat di koran atau majalah gitu kan? Sebuah prestis itu mungkin kebanggaan pribadi, atau malah sama sekali menggunakan nama alias. Nah, seperti kita contoh Bapak kita, Bapak Adi Negoro, kita sama tahu nama beliau adalah Jamaluddin, dan Adi Negoro adalah nama pena beliau. Jadi nickname itu tidak saja hanya dimiliki oleh orang-orang komputer, tapi tokoh-tokoh pers, tokoh insan-insan wartawan itu juga salah satunya menggunakan nickname dalam penulisannya di media komunikasi gitu. Nah, ini quote saya, ilmu tidak pernah menjadikan manusia dilumuri kekotoran, hanya saja manusia tidak pernah bertahan untuk selalu jadi putih. Nah, silakan diartikan sendiri, udah buku nantinya. Lalu ini juga ada quote, fikih dalam komputerisasi bisa bahkan harus, nanti juga ada di presisi untuk session ada bukunya. Nah, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ini adalah biografi Adi Negoro yang coba saya rangkum dari Wikipedia. Namun bahwa itu adalah peta perjalanan ya, jadi itu sangat menarik ya. Dan ini kalau bisa sama-sama kita bahas apa ketertarikan beliau yang nantinya ada di Tanjung Priok, Singapura, Selat Bangka, Selat Melaka, sampai ke Belgia dan Belanda, itu semuanya punya kisah-kisah tersendiri. Dan sini travel book adalah cara paling baik membuat buku pertama Anda. Itu ada beberapa quote dari Bapak Adi Negoro yang saya kutip, yang melambangkan perasaan beliau dan juga menjadi sebuah dialektik dari beliau untuk menyampaikan sesuatu ke publik, menyampaikan sesuatu ke ruang baca, dan itu pada masa dahulu kala itu sangat mewah sekali, sangat bernas, dan
wajar jika beliau yang punya visi jauh ke depan itu menjadi bapak pers, bahkan mudah-mudahan segera dikabulkan menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Dan berikut dari harapan alasan perjalanan Adi Negoro, lalu harapan dari saya pribadi setelah kita mengupas Mawar Kembar nanti. Kita lanjutkan ke novel Cermin. Cermin ini saya dapatkan dari Bapak Budiarman Bahar, the one and only retired from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang sudah melanglang buana, dan travel book juga sangat menyentuh sekali karena perjalanan beliau itu semuanya dirangkumkan di sini di novel Cermin ini. Baik itu ketika beliau pada masa menjabat jadi dubes ataupun sekolah, dan beberapa diplomasi terjadi, lalu pandangan beliau mengenai teknologi, perkembangan teknologi dan hubungan diplomasi nantinya di keamanan cyber atau cyber security, cyber patrol, dan beberapa case mungkin dari cybercrime yang harus kita waspadai dan harus kita jalin komunikasi yang cukup erat dari seluruh negara-negara bagian di dunia, sehingga privasi atau keamanan orang untuk berselancar atau menggunakan internet dan media komunikasi lainnya itu tetap aman dan tetap terjaga dan tidak keluar dari kalau di kita mungkin rule dari UU ITE itu sendiri. Ini adalah biografi beliau yang sangat luar biasa. Beliau pernah di Meksiko, Spanyol, Yaman, Turki, dan sebagainya, Korea, Vatikan, Amerika Serikat, Australia, lalu sama internasional dan diplomasi cyber itu sudah terbentuk ya di Government Expert on Development, lalu pegang PBB, ASEAN juga, dan IT dan Artificial Intelligence itu punya peranan penting, dan itu semua ada di buku ini. Berapa luar biasa ya. Dan saya termasuk antusias ketika beliau mengirimi buku ini, dan Masya Allah perjalanan 40 tahun beliau dipertemukan di Facebook itu anugerah bagi saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan segala doa keselamatan, doa kebahagiaan, barokah dari Allah semoga selalu mengikuti dan melindungi beliau. Harapan Cermin yang dari konsep saya sendiri gitu kan, selaku pembaca buku Cermin ini tadi. Mungkin itu pre-session kita kali ini. Tidak panjang-panjang dan akan menikmati bedah buku kita nantinya. Bedah buku yang insya Allah seru bersama para literasi digital, dan adik-adik kebanggaan saya di Kota Solo. Mungkin itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.